وفيها السعودية، العراق، إندونيسيا. سنترك الحديث للسعودي المحسن الحارثي هنا في الاستوديو نتحدث عن العراق وإندونيسيا. العراق المهم اوكي، احنا عرفنا المجاميع راح تكون مجموعتنا في المملكه العربيه السعوديه، والمجموعه الثانيه في دوله قطر، لكن انا اتكلم على توقيتات الزمن. شوف اكو فوارق بفتره المباراه الاولى والمباراه الاخيره، يعني المنتخب السعودي من لعب المباراه الاولى امام اندونيسيا احنا نعتبرها شبه نهائي، احنا راح ايضا نلعب امام اندونيسيا بيكون 6 ايام. 6 ايام، المنتخب العراقي يومين والثالث ماكو يومين، اذا يعني احسبها نلعب ساعه 10:30 ندخل في يوم جديد ما راح نقدر نتدرب اليوم الاخير راح انا اصلا عيب. شوف عيب على يعني هم يداعون بتاجيل او بتغيير توقيت ساعتين. Jadwal gila dan aroma konspirasi yang tercium pekat. Bagaimana mungkin sebuah turnamen sebesar ini merancang jadwal yang secara terang-terangan menguntungkan satu tim? Mari kita bedah faktanya. Indonesia dijadwalkan membuka pertarungan berdarah ini melawan tuan rumah Arab Saudi pada Rabu 9 Oktober 2025, pukul 12:30 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini bukan sekadar laga pembuka, ini adalah gerbang neraka. Namun kejanggalan mulai terlihat jelas saat kita melihat jadwal laga kedua. Hanya berselang 2 hari, skuad Garuda harus kembali mempertaruhkan segalanya melawan kekuatan berapi-api Irak pada Sabtu, 11 Oktober 2025, pukul 10 malam. 2 hari istirahat untuk 2 laga seberat ini bukan sepak bola, ini adalah uji ketahanan militer. Anomali terbesar ketika tuan rumah justru dihantui ketakutan mendalam. Namun, di tengah semua keuntungan yang seolah sudah diatur ini, sebuah anomali aneh terjadi. Tuan rumah Arab Saudi justru diselimuti ketakutan mendalam. Alih-alih merasa di atas angin, publik sepak bola mereka, dari media lokal, forum diskusi media sosial, hingga program televisi olahraga, justru menyuarakan satu kalimat kecemasan yang sama. Tim nasional Arab Saudi harus tahu bagaimana cara mengalahkan Indonesia dengan skuad terbarunya yang sekarang. Perasaan was-was ini bukan tanpa alasan. Ia berakar pada sesuatu yang sangat nyata. Metamorfosis sempurna, wajah baru timnas Indonesia yang meneror Asia. Apa yang membuat raksasa sepak bola Asia Barat ini gemetar menghadapi tim yang secara historis sering mereka pandang sebelah mata? Jawabannya sederhana. Tim Garuda yang akan mereka hadapi di bulan Oktober bukanlah tim yang sama seperti yang pernah mereka lawan. Ini bukan lagi skuad transisi, bukan lagi kumpulan pemain lokal yang sedang mencari bentuk. Yang kini hadir di hadapan mereka adalah generasi emas sepak bola Indonesia, sebuah monster baru yang telah bangkit di Asia. Skuad elit Eropa dan nilai pasar yang bikin lawan minder. Mari kita bedah satu persatu senjata pemusnah yang membuat nama Indonesia kini menjadi momok menakutkan. Dipimpin oleh pelatih kelas dunia asal Belanda, Patrick Kluivert, dan dikomandoi oleh Kapten tangguh Jesus, skuad Garuda kini dihuni oleh pemain-pemain bintang yang seluruhnya bermain di kompetisi elit Eropa. Media Arab Saudi bahkan menyoroti fakta bahwa Indonesia hari ini memiliki nilai pasar skuad tertinggi di antara 6 negara dari seluruh peserta putaran keempat. Dari kiper hingga striker, setiap lini dihuni oleh prajurit yang teruji di Serie A, Eredivisie, hingga Liga Belgia. Nama-nama seperti Jesus, Ole Romani, Miss Hilgers, Kevin Dick, Marcelino Ferdinand, Tom Haig, dan Ragnar Othman Goen bukan lagi sekadar nama, mereka adalah ikon dari revolusi sepak bola Indonesia yang menakutkan. Memori pahit yang tak lagi relevan, kemenangan Irak yang kini sia-sia. Jika Anda berpikir kemenangan 5-1 dan 2-0 Irak atas Indonesia di masa lalu adalah jaminan, maka Anda salah besar. Publik Irak sendiri mengakui bahwa kemenangan itu tidak bisa lagi dijadikan rujukan. Mereka sadar betul, tim yang mereka kalahkan dulu adalah tim yang berbeda. Tim yang akan mereka hadapi nanti adalah Indonesia dengan wajah baru yang sudah matang, tajam, memiliki jam terbang tinggi, dan kepercayaan diri setinggi langit. Bahkan kekalahan 2 sentason Arab Saudi dari Indonesia di laga sebelumnya menjadi hantu yang terus membayangi mereka, sebuah bukti bahwa era dominasi mereka atas Garuda sudah berakhir. Tim hantu, misteri kekuatan Indonesia yang membuat lawan frustrasi.
Inilah yang paling membuat Arab Saudi dan Irak frustrasi. Mereka tidak tahu monster seperti apa yang akan mereka hadapi. Indonesia bagi mereka adalah tim hantu yang sulit diprediksi. Skuad Garuda saat ini tak pernah ragu menghadapi lawan manapun dengan permainan dominasi penuh, disiplin secara taktik, dan pantang menyerah. Mereka bisa bermain super agresif dan mengurung total lawannya. Di sisi lain, mereka juga bisa bermain bertahan dengan soliditas ala Eropa. Dan yang paling berbahaya, lini tengah Indonesia disebut-sebut sebagai yang terkuat dari semua negara peserta di putaran keempat. Taktik mematikan Clifford dan perintah tegas Erick Thohir. Di balik layar, pelatih Patrick Clifford terus mengasah taktik mematikan berbasis penguasaan bola, pergerakan vertikal secepat kilat, serta pressing tinggi yang mencekik lawan sejak di area pertahanan mereka. Sesi latihan tertutup difokuskan untuk mengeksploitasi kelemahan lini belakang Arab Saudi dan Irak yang dikenal rapuh saat diserang dari sisi sayap. Perintah tegas dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga sudah jelas. Semua pemain wajib berkumpul lebih awal untuk membangun chemistry sempurna. Tim ini tidak datang untuk berpartisipasi, mereka datang untuk mendominasi. Kepanikan di media lawan. Indonesia bisa jadi juara grup. Kecemasan lawan bukan lagi isapan jempol. Di sejumlah forum diskusi Arab, muncul wacana bahwa Indonesia bisa saja mencuri posisi pertama grup jika Arab Saudi dan Irak tidak waspada sejak menit awal. Pengamat olahraga Irak juga mulai meneriaki federasi mereka untuk tidak menganggap remeh kekuatan baru dari Asia Tenggara ini. Mereka hanya bisa melihat potongan video, statistik parsial, dan hasil uji coba. Mereka belum pernah benar-benar merasakan sengatan langsung dari Indonesia versi terbaru ini. Dan ketidaktahuan itulah yang melahirkan ketakutan. Ini bukan sekadar tiket Piala Dunia, ini adalah pernyataan perang. Pada akhirnya, putaran keempat ini bukan lagi hanya tentang tiket ke Piala Dunia. Ini adalah tentang kebangkitan raksasa yang tertidur. Ini adalah tentang pembuktian bahwa negara kepulauan terbesar di dunia ini mampu bersaing dan bahkan mengalahkan kekuatan utama Asia. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa transformasi besar yang telah dibangun akhirnya siap meledak. Semuanya kini bergantung pada mental bertarung di atas lapangan. Mampukah para pemain kita menahan tekanan neraka stadion dan jadwal yang tidak adil? Keuntungan absolut tuan rumah yang menusuk rasa keadilan, tapi skandal jadwal ini hanyalah puncak gunung es dari upaya sistematis untuk menjegal langkah Garuda. Bandingkan dengan jadwal sang tuan rumah, Arab Saudi. Setelah menghadapi Indonesia, mereka mendapatkan waktu istirahat hampir 5 hari penuh sebelum laga penentuan melawan Irak pada Selasa 14 Oktober 2025. 5 hari melawan 2 hari. Dalam fase seketat ini, perbedaan 1 hari istirahat saja bisa menentukan hasil akhir, apalagi jika perbedaannya mencapai 3 hari. Arab Saudi bukan hanya diuntungkan sebagai tuan rumah dengan puluhan ribu supporter fanatik, tetapi mereka juga dihadiahi slot jadwal paling ideal yang membuat aroma ketimpangan ini tercium begitu pekat. Tiket 8% dan upaya pembungkaman suara Garuda di tanah Arab seolah belum cukup, upaya untuk mengurangi kekuatan Indonesia merembet hingga ke tribun penonton. Federasi Sepak Bola Arab Saudi secara resmi hanya memberikan jatah 8% dari total tiket untuk supporter Indonesia, sebuah angka yang sangat kecil dan seolah menjadi langkah terencana untuk membungkam gemuruh suara pendukung Garuda yang terkenal militan, bahkan di kandang lawan. Mereka jelas tidak lupa bagaimana suara supporter Indonesia mampu mengubah atmosfer stadion menjadi milik kita. Langkah ini adalah sebuah perang psikologis yang jelas-jelas ditujukan untuk memastikan 92% stadion menjadi neraka bagi para pemain kita. Jadi, ketika peluit pertama dibunyikan pada 9 Oktober nanti, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa bersaing, melainkan siapkah Arab Saudi dan Irak menghadapi amukan Garuda yang telah bangkit dari tidur panjangnya? Satu hal yang pasti, mereka kini tahu ancaman paling berbahaya di grup neraka ini bukanlah satu sama lain, melainkan sang tim hantu berwarna merah putih.